Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional. Dosen pengampu Ibu Syifarini Handayani, SSMSI. Dari kelas 1B, kelompok 4 yang teranggotakan Fahmi Eka Nugraha, Tarisya Fitriana Bunga Pahlevi, Hani Fitriani, Afifah Nurliana Rahmawati, Fazri Ahmad Fairuz, Indri Miani, Indah Soleha. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan pasif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. Satu, kelembagaan pendidikan. A. Jalur pendidikan penyelenggaraan Sisdiknas melalui dua jalur, yaitu 1. Jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, serta bersifat formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. 2. Jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan yang bersifat kemasyarakatan dan tidak formal atau tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional, kegiatan belajar mengajar tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberi bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 2. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan menengah keagamaan. 3. Jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Output pendidikan tinggi diharapkan dapat mengisi kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat. 2. Program pendidikan nasional. A. Jenis program pendidikan nasional. 1. Pendidikan umum. Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. 2. Pendidikan kejuruan. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. 3. Pendidikan luar biasa.
pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental. 4. Pendidikan kedinasan. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. 5. Pendidikan keagamaan. Pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Kurikulum program pendidikan dalam hubungan dengan pembangunan nasional. Kurikulum pendidikan nasional mengisi upaya pembentukan SDM untuk pembangunan. Dalam kaitan ini, kurikulum mengandung dua aspek, atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 36 Ayat 1 dan 2, yaitu A. Aspek kesatuan nasional, B. Aspek lokal. 1. Kurikulum nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, D. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, F. Tuntutan dunia kerja, G. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, H. Agama, I. Dinamika perkembangan global, dan J. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum menjembatani tujuan pendidikan nasional dengan tujuan satuan pendidikan yang dapat dilakukan dengan praktek belajar real di lapangan atau sekolah. Dalam hubungan ini, Sudijarto 1991-145 merinci kurikulum di atas 5 tingkatan, yaitu A. Tujuan institusional yang menggambarkan berbagai kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dari suatu satuan pendidikan. B. Kerangka materi yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai serangkaian kemampuan yang disebut struktur program kurikulum. C. Garis besar materi dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih, biasa disebut GBPP atau silabi. D. Panduan dan buku-buku pelajaran yang disusun untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran. E. Bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, yaitu strategi mengajar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, C. Bahasa, D. Matematika, E. Ilmu pengetahuan alam, F. Ilmu pengetahuan sosial, G. Seni dan budaya, H. Pendidikan jasmani dan olahraga, I. Keterampilan atau kejuruan, dan J. Muatan lokal. Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, dan C. Bahasa. Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa kurikulum nasional mengandung ciri-ciri sebagai berikut. A. Diberlakukan sama pada setiap macam satuan pendidikan di seluruh Indonesia. B. Ditetapkan oleh pemerintah. C. Tujuannya untuk menggalang kesatuan nasional dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional. 2. Kurikulum muatan lokal. A. Latar belakang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah Indonesia memiliki ciri khas,
mengenai adat istiadat, tata cara, dan tata krama pergaulan, kesenian, bahasa, lisan maupun tulisan, kerajinan, dan nilai-nilai kehidupannya masing-masing. Oleh karena itu, keanekaragaman, ciri khas daerah perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui upaya pendidikan yang nantinya akan memelihara jalinan antara sekolah dengan lingkungannya. Dan dalam pengembangan kurikulum sekolah, daerah perlu dilibatkan agar sekolah berkesempatan menyusun program muatan lokal yang sesuai untuk lingkungannya. Kesungguhan pemerintah dalam merealisasikan pemikiran mengenai muatan lokal tersebut yang dimulai pada sekolah dasar diwujudkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0412-U-1987 tanggal 11 Juli 1987 tentang penerapan muatan lokal sekolah dasar. Kemudian disusul dengan penjabaran pelaksanaannya dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 173-C-Kep-87 tanggal 7 Oktober 1987. Pengertian muatan lokal. Muatan lokal yaitu program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah. Isi dan media penyampaian muatan lokal diambil dari dan menggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. C. Tujuan muatan lokal. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional, muatan lokal dapat A. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah. B. Mengubah nilai sikap masyarakat mengenai lingkungan ke arah yang pasif. Dari sudut kepentingan peserta didik, muatan lokal dapat A. Mengakrabkan dan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungannya. B. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. C. Memanfaatkan sumber belajar yang kaya yang terdapat di lingkungannya. D. Mempermudah peserta didik menyerap materi pelajaran. A. Cara merancang pengajaran. Pada kegiatan ini, sudah harus dimanfaatkan wawasan tentang pendekatan yang digunakan strategi belajar, metode atau teknik, sarana, dan seterusnya. Contoh, BS IPS, PB Transportasi Umum, SPB, kesopanan dalam menggunakan transportasi umum. Sifat, pengembangan nilai-nilai. Sintaks terdiri dari jenjang 1-4. Kejelasan sasaran. A. Menghargai kepentingan orang lain melalui sejumlah perbuatan. B. Menghargai waktu. Gagasan teoritis atau pemahaman. A. Tanya jawab atau mendiskusikan tentang kesopanan dalam menggunakan transportasi umum. B. Menyusun daftar perilaku yang sopan dan yang tidak sopan melalui metode curah pendapat. C. Mendiskusikan hasil kegiatan. D. Observasi lapangan tentang kesopanan dan penghematan waktu, gangguan pada pemakaian jalan yang lain. E. Laporan hasil observasi diskusi. F. Pemecahan masalah atau diskusi. 3. Simulasi bermain, peran sopir atau penumpang yang sopan dan tidak sopan, penumpang yang menghargai waktu dan yang tidak. 4. Pemeran. 2. Sistem sosial. Guru menciptakan suasana belajar mengajar yang mendorong terjadinya interaksi dinamis antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan temannya yang dijiwai semangat kerja, keterbukaan, dan tanpa ada tekanan. Faktor penghambat pelaksanaan muatan lokal. 1. Sifat dari pelajaran muatan lokal itu sendiri sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan tingkah laku efektif dan psikomotor. 2. Dilihat dari segi ketenagaan,
Pelaksanaan muatan lokal memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah. Untuk itu, mungkin tim teaching sebagai suatu alternatif dapat dipikirkan pengembangannya. Di samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru kelas, harus ada kerjasama yang terpadu antara pembina pelaksana lapangan dan narasumber. Padahal, penggunaan tim teaching belum memasyarakat di dalam tradisi pelajaran di sekolah. 3. Dilihat dari proses belajar mengajar. Masih banyak guru-guru yang belum akrab dengan pendekatan keterampilan proses dan CBSA, sehingga menghambat kelancaran implementasi muatan lokal. 4. Sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik, sehingga akan berdampak negatif pada pelaksanaan muatan lokal. 5. Penunjang pelaksanaan muatan lokal kebanyakan tidak dimiliki sekolah dan mungkin juga tidak tersedia di masyarakat. Faktor penunjang pelaksanaan muatan lokal. 1. Adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal kerja apapun yang membawa hasil. 2. Materi muatan lokal yang dapat dijadikan sasaran belajar cukup banyak tersedia, baik macamnya maupun penyebarannya di semua daerah, sehingga penentu daerah kritis dan sulit. 3. Adanya materi muatan lokal yang sudah tercantum sebagai materi kurikulum dan sudah dilaksanakan secara rutin. Hanya tinggal membenahi efektivitas yang perlu ditingkatkan, misalnya pelajaran bahasa daerah. 4. Media massa, khususnya TV, sudah tidak sulit untuk dimanfaatkan guna penyebaran informasi berupa contoh-contoh model pelaksanaan muatan lokal yang berhasil. Dengan demikian, ide tentang muatan lokal lebih cepat memasyarakat. Upaya pembangunan pendidikan. Ada beberapa upaya yang sangat penting dalam rangka pembangunan pendidikan di negara Indonesia ini. 1. Ketersediaan aksesibilitas dan daya tampung. Gerakan wajib belajar 9 tahun merupakan gerakan pendidikan nasional yang baru dicanangkan oleh Pemerintah Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994 dengan target tuntas pada tahun 2005. Tahun 2006 ditargetkan adanya 526.000 anak usia 13 sampai 15 tahun yang harus tertampung di jenjang SLTP atau sederajat. 2. Kinerja dan kesejahteraan harus diperhatikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 14 sampai dengan 16 menyebutkan tentang hak dan kewajiban diantaranya bahwa hak guru dalam memperoleh penghasilan adalah jenis kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan, fasilitas untuk meningkatkan kualitas diri. Berbagai tunjangan seperti profesi, tunjangan, serta dalam PP dalam pasal 19 sampai dengan 22 tentang standar proses pendidikan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. 4. Jumlah kualitas buku harus memadai. Ketersediaan buku yang berkualitas merupakan salah satu prasarana pendidikan yang sangat penting dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan, di mana berimplikasi terhadap kemajuan dunia pendidikan nasional. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP nomor 19
2005 tentang SNP dalam pasal 42 tentang standar sarana dan prasarana disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahkan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ayat 1. 5. Ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan sangat mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan tersebut. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 UU Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikannya. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Serta 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan pendidikan sebagai berikut. 1. Meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. 2. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetis. 4. Meningkatkan kualitas jasmani. 5. Meningkatkan pemerataan kesemaptaan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental, serta intelektual. 6. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara efisien, bermutu dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia. 7. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara. 8. Memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam antar dan jenjang, serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. 9. Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, dan ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. 10. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal SPM, serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. 11. Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat. 12. Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel. 13. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan, dan mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Depdiknas yang bersih dan berwibawa. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.